Ketujuh kan ya? Iya ketujuh. Kita udah bahas kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan. Nah, kita udah bahas 6 itu ya. Nah, sekarang buah roh kesetiaan ini salah satu yang penting ya. Ini juga salah satu yang saya hidupi juga dan saya terus gumulin sama Tuhan. Saya belajar juga sampai detik ini ya, saya belajar banget. Jadi saya juga berharap teman-teman hari ini juga belajar banget ya tentang setia. Kita lihat benar ya sih kita udah setia sama Tuhan. Nah, kata setia itu sendiri apa sih? Nah, kita akan bahas hari ini. Nah, ini ayat pembuka saya, Amsal 20 ayat 6. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Ini terjemahan baru ya, kalau teman-teman tahu. Nah, sekarang LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, udah keluarin terjemahan baru yang kedua. Ya, kalau teman-teman belum beli, coba dicari ya. Saya belum dapat juga. Nah, tapi ini masih terjemahan baru yang sebelumnya. Nah, saya akan kasih teman-teman versi lain. Amsal 20 ayat 6 yang ILT. Ya, ini Indonesian Literal Translation. Banyak orang akan memberitahukan kebaikannya sendiri, tetapi orang yang setia, siapakah dapat menemukannya? Nah, jadi ya banyak orang tuh kayak, wah aku tuh udah buat gini, aku tuh udah buat gini, aku tuh udah buat gini. Nah, tapi orang yang setia, siapakah dapat menemukannya? Jadi orang setia itu ternyata lebih susah nyari dibandingkan orang yang bisa ngebom apa nge ngegede-gedein kebaikannya sendiri gitu ya. Nah, di versi yang lain, nah ada versi lain lagi. Ini versi yang ketiga yang akan saya kasih teman-teman. Proverbs 20 ayat 6. Nah, ini Amsal dalam bahasa Inggris, terjemahan The Message. Lots of people claim to be loyal and loving, but where on earth can you find one? Ya, banyak orang ngaku-ngakunya tuh gampang lah, ngomong doang tuh gampang. Tapi beneran gak sih kita bisa cari di bumi ini tuh orang yang seperti itu, yang sesuai dengan omongannya. Nah, ada lagi, banyak ya. Yang keempat, Bible Basic English. Ya, Bible Basic English. Most men make no secret of their kind acts. Jadi jarang banget orang, enggak, sorry, bukan jarang banget. Hampir semua orang itu nggak menyembunyikan perbuatan baiknya gitu ya lah ya. Perbuatan baiknya itu bukan rahasia lagi. Nah, tapi orang yang bisa dipercaya, bisa dilihat gak sih? Di mana orang yang bisa dipercaya itu bisa kita lihat. Nah, itu kan kalau kita baca empat, empat versi tadi secara tulisan ya, tapi secara bahasa aslinya ini ada seorang teolog yang menarik juga, dia bahas ini. Oke saya baik dulu ya. Kata baik hati, ya ini banyak orang menyebut diri baik hati. Nah, kata baik hati itu sebenarnya tuh artinya bukan baik dalam arti baik gitu ya. Nah, baik itu tuh disebut itu lebih ke apa ngomongnya? Lebih ke janji gitu ya, ada perjanjian. Ya. Kata baik hati itu sebenarnya dalam bahasa aslinya itu sebenarnya artinya itu lebih ke perjanjian. Nah, jadi ini lebih mengarah ke kasih di antara dua pihak gitu atau lebih yang berkomitmen untuk mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian. Jadi lebih ke kasih antara dua orang yang mengikat perjanjian. Nah, ini banyak dilanggar nih ya, banyak dilanggar. Padahal mereka udah bersumpah saling menjaga, saling ya membantu lah gitu. Nah, tapi nggak semua orang pegang itu. Nah, ini sama kayak kalau teman-teman lihat ada beberapa pasangan suami istri yang cerai gitu ya. Saya nggak tahu teman-teman penganut yang seperti itu atau enggak. Kalau saya sih anti banget dengan hal-hal itu. Karena kalau kalau orang menikah ya itu dia bilang nggak ada yang bisa memisahkan selain maut gitu ya. Udah janji nikah, ada janji nikah kan. Selalu nikah tuh ada janji nikah. Janji nikah tuh kepada siapa sih? Saya nggak terlalu penganut juga. Janji nikah tuh kita ngomong ke pasangan ya. Ya itu emang janji juga. Tapi sebenarnya yang lebih krusial itu adalah kita janji ke Tuhan. Kita janji nikah tuh kita ngomong ke Tuhan. Aku janji Tuhan, aku mau mencintai pasanganku sampai maut memisahkan gitu kan. Cerai gitu kan. Ya janji sama Tuhan nggak ditepati. Ya itu termasuk orang yang nggak setia. Nah, saya nggak terlalu pusingin apa banyak bahkan ada pendeta yang bilang cerai itu boleh-boleh aja segala macam ya, itu urusan dia ya, saya nggak mau pusingin, tapi itu adalah bukti orang nggak setia ya. Kalau orang yang setia dia akan tepatin janjinya, apalagi janji sama Tuhan ya. Jangan sampai kita benar-benar
cerai itu salah satu bukti orang yang nggak setia lah. Ya, mau dengan alasan apapun, suka duka ya kita harus setia sama suami istri itu ya. Nah jadi atau orang baik itu banyak, apalagi orang yang menggede-gedekan kebaikannya tuh banyak, tapi orang setia tuh jarang banget ya. Nah, apakah kita termasuk orang yang jarang? Termasuk orang jarang itu ya. Nah, kalau kita emang pengikut Kristus, mestinya ya kita ada buah roh ini nih, buah roh kesetiaan. Nah, maksudnya kita bisa dilihat orang, wah ini orang setia nih, pengikut Kristus. Nah, dia sifat setianya tuh ada. Mestinya kita kayak gitu ya. Nah, kata setia menurut KBBI tahu apa? Komunitas Besar Bagian Indonesia, enggak ya? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Satu, berpegang teguh pada janji pendirian dan sebagainya, patuh, taat. Ya itu paling kita tahu lah ya mestinya. Tetap dan teguh hati dalam persahabatan dan sebagainya. Nah, kalau teman-teman perhatiin ya, di di Alkitab bahasa Inggris kata kesetiaan itu faithfulness. Bahkan ada yang terjemahan yang bilang itu faith. Ya, jadi kata setia itu diartiin sebagai iman gitu. Jadi sama sebenarnya. Nah, iman itu salah satunya iman itu setia. Setia apa? Setia percaya. Ya, setia untuk percaya itu iman sebenarnya. Nah, tapi LAI lembaga Alkitab Indonesia terjemahan sebagai kesetiaan. Sesuatu yang dihasilkan oleh kerja roh di dalam hidup orang percaya dan harus dilihat dalam kaitannya dengan iman atau kepercayaan kita kepada Tuhan. Ketika seseorang memiliki iman kepada Kristus, hidup oleh roh, maka dalam hidupnya akan keluar karakter setia kepada Tuhan dan firman-Nya ya. Jangan ngomong setia sama Tuhan tapi nggak setia sama firman-Nya, nah, itu juga ngaco. Nah, banyak orang setia sama manusia juga ya, kalau sama bosnya atau sama pasangannya mungkin. Ya biasa orang-orang bucin tuh orang setia lah ya, bucin tuh orang setia biasanya. Orang-orang itu yang orang yang apalagi yang benar-benar mentingin, misal ya contoh aja mentingin kerjaannya dibandingkan Tuhan, mentingin keluarganya, bahkan mentingin keluarga dibandingkan Tuhan. Nah itu juga termasuk salah. Ya bukan artinya kita jadi menyingkirkan pekerjaan dan keluarga, yang enggak juga, tapi Tuhan tetap harus jadi prioritas nomor satu. Kita tuh harus setianya paling utama tuh sama Tuhan dibandingkan orang-orang lain. Nah, kita lihat contohnya di Matius 24 ayat 45 sampai 51. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu. Ketika tuannya itu datang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama pemabuk-pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat itu yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Nah, jadi kalau ada hamba yang setia, dia tetap kerjain tugasnya. Ya, pas Tuhan Yesus tiba-tiba datang, ya kelihatan setia. Nah, tapi kadang-kadang ada ya, kalau teman-teman mungkin pernah lihat film komedi, saya lupa itu saya lihat di mana gitu ya. Jadi pas ada bosnya, dia ngepel, wah ngepel semangat banget. Pas bosnya pergi, dia begini-begini, nyantai-nyantai. Ya, itu kayak begitu gitu ya. Dan dia ngajarin orang lagi, itu film komedi sih, nggak benar, tapi ya realitanya tuh banyak orang kayak gitu. Ya, dia kalau depan pengawasnya, misal pengawasnya manajer, depan bosnya, wah kerja setia banget. Nah, tapi ketika nggak dilihat orang, wah males-malesannya minta ampun. Nah, jangan sampai kayak gitu teman-teman. Ini salah satu contoh kayak gitu. Ini ada hamba yang nggak setia, tiba-tiba tuannya datang saat yang tidak disangkanya. Nah, baru tuannya akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Nah, jadi setia menurut Alkitab itu bisa diambil jadi tiga sebenarnya mungkin. Dapat dipercaya pertama, ya. Dapat dipercaya tuh, wah ini
kalau saya saya punya barang berharga, saya titip ke orang ini, saya percaya deh. Kalau saya punya tugas apa yang saya ngerti, saya kasih dia, wah nggak usah khawatir deh, pasti beres. Nah itu dapat dipercaya tuh ya, trustworthy. Taat dengan perintah juga, ya obey, taat dengan perintah. Nah ini juga kualitas yang jarang sekali ditemui oleh anak muda zaman sekarang. Bisa nggak sih kita taat sama otoritas kita selama tidak bertentangan dengan firman Tuhan pastinya ya. Bisa nggak sih kita tetap taat dengan otoritas kita? Nah, ini juga termasuk setia. Dan terakhir, bisa diartikan juga sebagai pengikut, ya, penganut sejati. Nah, ini orang yang ikut Tuhan Yesus nggak mungkin dia nggak setia. Ya, dia pasti akan setia menjadi follower Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Nah, kita baca di Ulangan 28 ayat 1 sampai 14. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini, segala berkat, nah semangat ya, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika, ada kata jikanya, ini paling penting ya. Banyak orang cuma kutip kalimat pertamanya aja, tapi ada kata jika, jadi ada kondisinya. Yes. Segala berkat datang jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ya, ada jikanya. Jikanya apa sih? Ya ini, kita masuk di sini. Melakukan dengan setia segala perintah Tuhan. Jadi kalau kita setia melakukan segala perintah Tuhan, kita nggak usah kejar berkat ya. Segala berkat ini akan datang kepada kita. Ya, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Wah, berkat semua ya. Nah, tapi ada jikanya, jangan lupa. Nah, Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau, terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Jadi kalau kita diberkati, kita pasti akan jadi berkat ya. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Nah, itu ayat yang terkenal banget ya. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan. Nah, ada lagi nih ya. Nah, ada kondisinya lagi. Ada kata apabila. Ya, jadi jangan bilang, oh Tuhan pasti akan mengangkat kita jadi kepala dan bukan ekor. Nah, tapi kita nggak lihat apabilanya. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia lagi. Nah, jadi kita nggak boleh asal-asal kutip ayat ya teman-teman ya. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Nah, jadi mau diberkati, saya yakin semua mau, saya juga mau. Nah, tapi syaratnya adalah ada jika di sini, jika kita mendengarkan suara Tuhan dan kita melakukan dengan setia segala perintahnya. Nah, itu baru kita nanti diberkati. Ya, jangan kejar berkatnya, kejar dulu, lakuin apa yang Tuhan mau dan lakuin dengan setia segala perintahnya. Dan
Kalau kita mau jadi kepala dan bukan ekor, ya bukan dengan ikut ibadah, terus tunggu sampai doa berkat, wah tunggu pendetanya ngomong, kamu akan jadi kepala bukan jadi ekor, ya bukan begitu. Itu ya ya tetap diberkati ya, tapi ada ininya ya, ada apabila engkau mendengarkan perintah Tuhanmu dan dilakukan dengan setia. Nah, ini kuncinya. Dilakukan dengan setia dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu. Jadi, ciri-ciri orang yang setia yang pertama adalah dia tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, konsisten. Ya, banyak orang nggak konsisten. Nah, salah satu ciri orang yang setia adalah konsisten. Ini konsisten itu apa sih? Konsisten itu ya tetap dilakuin ya. Mau kesannya kok kita udah lakuin tapi begini ya, ya konsisten. Nah, ini saya juga masih belajar sampai sekarang. Dulu ada teman baik saya, Alvin Dotulong gitu ya, dia bilang, kamu tuh orang paling konsisten yang pernah saya temui, dia ngomong ke saya begitu, tapi saya berasa kayaknya masih belum konsisten, ada orang yang lebih konsisten daripada saya, bahkan akhir-akhir ini saya kurang konsisten gitu. Nah jadi ini saya juga masih belajar, dan ciri-ciri orang yang setia adalah dia konsisten. Konsisten tuh contohnya gimana? Uh, saya ngalamin ini dulu, saya ngalamin ini pas saya di gereja saya yang sebelumnya dulu. Bayang nggak sih teman-teman, saya dulu lagi ada masalah berat ya. Saya lagi ada masalah berat, saya ke gereja, bukannya saya jadi damai, saya malah tambah berat di situ. Kenapa? Itu orang-orangnya sedikit toksik ya, bukan toksik sih, ya toksik lah. Nah jadi saya dulu sempat bilang, aduh saya ke gereja cari damai, tapi malah jadi makin parah gitu ya. Nah saya mau konsisten nggak? Saya tetap ya, walaupun akhirnya saya tambah stres juga sih, tapi saya tetap konsisten sampai akhirnya benar-benar Tuhan kasih jalan keluar lah gitu. Tapi ini teman-teman, kita nggak boleh menyimpang ke kanan atau ke kiri, konsisten ya. Jangan sampai kita kayak Salomo. Salomo itu dia akhirnya di akhir hidupnya dia malah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dia ngikuti Allah lain dan akhirnya sejak itulah kerajaan Israel jadi kebagi dua dan akhirnya jadi kacau balau gitu ya. Nah, jadi jangan sampai kita menyimpang ke kanan atau ke kiri. Yang kedua, ya, Matius 25 ayat 20 ayat 21 ini teman-teman masih tahu perumpamaan tentang talenta. Ini saya ambil bagian endingnya aja. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta, katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Nah, dipujinya itu adalah, hai hambaku yang baik dan setia. Tapi nggak sekalipun ada kalimat, hai hamba. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang bertalenta besar. Ya, nggak ada kata-kata kayak gitu ya. Sejauh yang saya tahu di Alkitab nggak pernah dicatat kayak gitu. Selalu pujian itu baik dan setia. Nah, jadi jangan sampai kita bilang karena kita nggak punya karena talenta kita nggak besar, kita nggak bisa setia. Nah, ada nggak sih orang yang misalnya main musiknya lebih jago daripada saya? Banyak, ya banyak, pasti banyak. Ya, tapi apakah saya jadi nggak bisa setia dengan talenta ya? Mungkin saya nggak jago-jago banget gitu, tapi apakah saya nggak bisa setia dengan talenta yang saya punya sekarang? Nah, jangan fokus dengan apa yang kita nggak punya. Jangan fokus kepada apa yang kita belum punya juga. Ya, apa yang kita nggak punya dan apa yang belum kita punya, itu jangan sampai kita fokus di situ. Fokus dengan apa yang kita punya. Tuhan nggak mungkin pakai sesuatu yang kita nggak punya. Ya, jadi mulai dari apa yang kita punya. Sama kayak Musa, Musa cuma punya tongkat. Ya, Tuhan tanya dia, Musa, di tanganmu ada apa? Musa cuma bilang tongkat. Ya, tapi tongkat itu juga, dengan tongkat itu dia ngelawan Firaun dan akhirnya dia mimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, cuma dengan tongkat ya. Jadi apa yang kita punya sekarang ya? Tuhan tanya ke teman-teman sekarang, apa yang kamu punya di tanganmu ada apa? Ya udah, pakai itu, setia ya. Mungkin nggak besar, nah, tapi Tuhan mau pakai itu, walaupun kecil mungkin ya.
Percaya deh teman-teman, kalau teman-teman misalnya desainer, cuma benang sama jarum itu bisa dipakai Tuhan dahsyat. Walaupun ya mungkin cuma benang sama jarum dong, harganya berapa sih benang sama jarum gitu, harganya berapa sih? Ya, tapi itu bisa dipakai Tuhan luar biasa. Nah, sama kayak misalnya apalagi musik misalnya, saya nggak perlu tunggu saya punya gitar 100 juta untuk saya bisa layani Tuhan. Ya, gitar 500.000 pun bisa kok dipakai Tuhan. Ya, jadi mulai dari apa yang kita punya dulu. Setia dulu. Filipi 2 ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia, Tuhan Yesus, ya, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, ini juga Tuhan Yesus kasih teladan setia. Ya, dia taat sampai mati. Sampai akhir hidupnya itu penuh dengan kesetiaan. Nah, jadi ciri-ciri orang yang setia yang kedua adalah bertahan sampai akhir. Ya, sama ini juga termasuk ya perumpamaan talenta ini, ya dia bertahan, dia setia terus 5 talenta itu dikembangin sampai akhirnya dia bawa laba 5 talenta. Dan mungkin ya ini memang tidak ada di Alkitab, dan mungkin saja ya, mungkin aja kalau tuannya ternyata lebih lama lagi gitu ya, lebih lama lagi nagihnya, mungkin 5 talenta ini sama hamba ini udah jadi 7 atau 8 talenta bahkan, ya itu udah lebih dari 100% berarti. Nah, yang penting dia setia sampai akhir ya. Akhirnya itu apa? Kalau di cerita sini akhirnya itu sampai tuannya nagih. Nah, jadi ciri-ciri orang yang setia kedua adalah bertahan sampai akhir, persisten, ya, nggak peduli mau gimana pun, pokoknya terus berjuang sampai akhir. Nah, ini ciri-ciri yang kedua. Nah, terus apa nih ngomongnya? Praktikalnya gimana kita sebagai pengikut Tuhan? Kalau kita mau setia kepada Tuhan tuh contohnya kita bisa ngapain? Contoh yang pertama, kita, sorry, kita bisa setia di proses menjadi serupa dengan Kristus. Nah, ini prosesnya benar-benar susah ya. Nggak ada proses yang enak ya. Ini ya banyak apa orang-orang bilang kan, uh, mutiara berlian tuh nggak ada yang satu hari jadi, prosesnya panjang segala macam, dan itu ya memang benar gitu ya. Tapi kita tahu mungkin itu, tapi mau nggak sih kita beneran diproses walaupun nggak enak? Ya, saya ngalamin proses-proses nggak enak di hidup saya, dan baru akhir-akhir ini saya baru ngerti gitu ya. Oh, dari saya ngalamin itu semua ada efeknya positif di hidup saya. Saya mungkin belum jadi orang yang sabar-sabar banget, tapi saya udah tahu tahun ini saya bener-bener saya bisa sabar. Biasanya saya nggak bisa sesabar itu, tapi tahun ini kayak saya, ya sudahlah, ya sudahlah, ya sudahlah. Kalau tahun 2017 misalnya saya bisa kayak begitu, teman-teman baik saya udah akan tepuk tangan. Nah, itu udah hal yang mustahil lah tahun-tahun itu. Tapi sekarang saya malah kayak tenang. Ya, ya tetap ada emosi pastinya, tapi saya bisa kontrol diri saya lebih tenang. Kenapa? Karena ya saya udah banyak ngalamin itu sama Tuhan ya. Uh, Baru aja tahun lalu saya dibikin emosi sampai jantung saya nggak enak gitu. Benar-benar jantungnya nggak enak lagi, gitu, sakit banget gitu. Nah, itu disitulah saya baru merasa, kok saya sampai separah itu ya Tuhan, kok emosi aja kok jantungnya sampai begitu. Ini bukan salah orang itu, walaupun mungkin orang itu juga salah ya, tapi orang yang jahatin saya memang salah, tapi saya juga salah. Kenapa saya biarin emosi saya sampai bikin fisik saya kayak gitu? Nah, akhirnya saya minta tolong Tuhan, Tuhan, aku nggak mau kayak gitu. Ya ini malu-maluin banget gitu kan, nanti bisa, oh ini ada pengikut Kristus, tapi sakit jantung karena emosi ngadepin orang, kan itu malu-maluin banget. Ya saya waktu itu bilang gitu, aku nggak mau jadi malu-maluin kau gitu. Nah, aku mau diproses jadi serupa dengan Kristus. Ya, tahun ini saya mulai sedikit sabar ya, mulai sedikit sabar. Belum jadi orang sabar-sabar banget, tapi saya udah tahu, saya bersyukur banget sama semua proses yang saya alami, dan itu cuma dalam aspek kesabaran doang ya, belum lagi aspek-aspek lain. Uh, saya dibetulin motivasinya sama Tuhan. Motivasi saya apa sih lakuin segala sesuatu? Apakah untuk keuntungan pribadi, apakah untuk keuntungan Tuhan? Itu kita harus setia di proses lewat masalah-masalah. Makanya kalau ngalamin masalah bersyukur aja ya. Uh, nggak enak ya, saya juga tetap agak sebel juga kadang-kadang, tapi saya belajar menikmati ya, kayak saya tetap belajar, ya ini juga akan selesai lah masalahnya, tenang aja lah ya. Saya juga baru sadar saya sebentar lagi tambah tua. Saya ulang tahun
3 bulan lagi. Oke, saya kemarin juga mikir, iya saya udah mulai akan lebih tua lagi. Saya udah berubah belum sih dari tahun sebelumnya? Apakah saya masih sama aja gitu? Masih kayak bocah-bocah nggak jelas yang emosi yang nggak bisa dikontrol segala macam. Nah ini setia sama Tuhan, setia di proses. Jangan lari dari proses. Ya. Jangan kabur dari proses lebih tepatnya. Kalau teman-teman lihat ikan, kalau kita nangkep ikan, kita nangkep ikan itu gitu. Ikan kan kalau di darat pasti klepek 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 gitu kan. Nah, kalau tangan kita yang genggam sampai ikan itu masih klepek-klepek, itu pasti ikan sakit. Kalau kita genggam dengan keras gitu ya. Nah, tapi kalau ikannya juga lemesin aja, ya lemesin aja ikannya ya relax aja. Walaupun digenggam itu mungkin nggak sakit-sakit banget. Dibandingkan di klepek-klepek di tangan yang kencang megang dia. Jangan sampai kita kabur dari proses klepek-klepek gitu. Ya, tenang aja ya. Di tangan Tuhan semua pasti beres. Yang penting kita mau diproses jadi serupa dengan Kristus. Ya percayalah setiap masalah bisa ngajarin kita segala sesuatu. Kalau kita nggak belajar lewat masalah, kita yang salah ya. Masalah apapun pasti bisa ngajarin kita sesuatu. Yang kedua, kalau kita mau setia, setia lakuin firman. Setia lakuin firman apa? Banyak ya, banyak banget. Itu kejadian sampai wahyu ya, gitu kayak kira kayak gitu tuh. Setia lakuin semuanya. Itu banyak banget ya. Nah, yang paling bisa dilakuin apa? Ya, paling bisa dilakuin ikut Tuhan dengan benar, ya, intim sama Tuhan, nginjil, mengasihi, mengampuni, ya segala sesuatu itu setia lakuin itu. Ya jangan sampai kita ngaku-ngaku pengikut Tuhan, tapi kita nggak mengasihi. Jangan sampai kita ngaku-ngaku pengikut Tuhan, tapi kita nggak setia mengampuni. Jangan sampai kita ngaku-ngaku ikut Tuhan, tapi kita nggak setia lakuin amanat agung Injil. Jangan sampai kita ngaku-ngaku pengikut Tuhan, tapi kita nggak setia apalagi. Nggak setia uh, hidup mempersembahkan segala sesuatu, perpuluhan segala macam ya itu setia lakuin firman Tuhan. Apapun itu nggak mungkin kita emang bisa. Saya juga tahu ya nggak mungkin kita bisa lakuin firman dalam satu malam semua itu. Makanya kita perlu balik lagi ke proses yang itu ya, menjadi serupa dengan Kristus. Menjadi serupa dengan Kristus. Nah, kalau kita mau jadi serupa dengan Kristus, salah satunya kita setia lakuin firman. Ya, makanya langkah awal, kalau teman-teman mau tanya saya, langkah awal setia melakukan firman itu apa sih? Ya baca firman dulu. Kalau nggak baca, mau tahu apa, kita lakuin apa. Ya kan itu buku panduan ya kita lakuin sesuai buku panduan. Kalau nggak dibaca ya susah. Ya, rajin baca dulu, direnungin, dan lakuin. Itu lebih penting. Banyak orang baca dan renungin doang, tapi nggak lakuin. Nah itu juga salah. Ya. Ketiga, setia menjadi pengikut Kristus. Nah, ini yang lebih esensi lagi ya. Ya, banyak pendeta dan orang-orang rohani yang terkenal tapi malah tiba-tiba jadi ateis. Ya, teman saya dulu ada satu teman saya pas SMA saat saya lahir baru dia ngajarin saya tentang rohani. Ya, dia ngajarin saya banyak banget tentang Alkitab. Sekarang ateis. Ya, sekarang ateis. Saya juga bingung ya. Itu gimana? Dan ini mantan penginjil ya, mantan penginjil. Ya, penginjil di sini bukan artinya penginjil dalam arti khotbah di gereja enggak. Penginjil di sini ya ini dia ngajakin teman-teman ikut Tuhan dan ada yang ikut Tuhan. Salah satu saya gitu. Nah itu penginjil gitu, tapi dia bisa ateis kan lucu ya. Ini susah. Jadi saya sekarang lagi menginjili seorang mantan penginjil. Nah itu kan lucu ya, menginjili mantan penginjil. Nah itu serem banget teman-teman. Kalau teman-teman mau renungin, kalau kita nggak setia sama Tuhan, teman-teman tahu kita akan berakhir di mana. Ya, jangan sampai kita nggak setia mengikut Tuhan. Kita mengikut Yesus itu ya sampai akhir. Sampai akhir tuh sampai kapan ya? Sampai mati nanti. Ya, nanti sampai kita udah mati, kita pulang ke surga sama Tuhan, kita hidup sama-sama Tuhan selamanya. Nah, jangan sampai pokoknya kita berhenti mengikuti Kristus. Ini setia itu termasuk di situ. Nah, mengikuti Kristus di sini bukan cuma dalam arti kita jadi orang Kristen ya, teman-teman bisa tahu lah orang Kristen pergi ke gereja, punya KTP Kristen, dikenal jemaat segala macam. Ya itu ya salah satunya mungkin itu, tapi itu bukan ukuran menjadi pengikut Kristus. Ada loh ya orang yang apa ngomongnya LGBT,
ada orang yang pembunuh, dan itu masih rajin ke gereja. Ya, itu bukan patokan. Nah, pengikut Kristus ya ujung-ujungnya ini, setia diproses dan setia melakukan firman Tuhan. Nah, percaya teman-teman, tidak sulit untuk kita menemukan orang yang setia sama Tuhan. Ya, tidak sulit. Oh, sorry, bukan tidak sulit. Tidak sulit untuk membedakan mana yang orang setia dan mana yang bukan. Ya, lihat aja hidupnya. Ya, lihat aja hidupnya. Lihat dari omongannya juga ya, omongannya juga. Kalau orang yang pengikut Kristus sejati, omongannya pasti gitu. Ngomongin tentang ceritanya sama Tuhan, gimana hidupnya sama Tuhan, gimana. Ya mungkin nggak setiap waktu dia ngomong kayak gitu, tapi pasti ada. Nah kalau misalnya dia ngaku-ngaku pengikut Kristus, tapi nggak ada satu kali pun dalam hidupnya dia ceritain tentang Tuhan, teman-teman percaya? Saya sih nggak ya. Sejujurnya saya sih nggak percaya. Nah itu tanpa dipaksa untuk cerita, orang yang cinta sama Tuhan pasti akan cerita ke orang lain. Ya, dan kita lihat aja hidupnya ya. Lakuin firman nggak? Nah kalau ngaku-ngaku pengikut Kristus tapi nggak lakuin firman, itu juga masalah. Ya, ada beberapa kali di hidup saya nggak mau mengampuni, tapi akhirnya saya minta maaf duluan. Ya, mestinya saya mengampuni, tapi saya malah minta maaf duluan dan minta dia ngampuni saya. Nah, itu berkali-kali saya ngalamin itu, dan itu adalah salah satu proses Tuhan buat saya, dan orangnya sampai bingung, kok kamu yang minta maaf? Ya, kenapa? Karena ya itu, saya belajar setia itu. Mungkin teman-teman bilang, ah ngaco nih, masa kita nggak salah kita minta maaf? Salah nggak sih kita kalau kita dijahatin orang dan kita benci dia? Salah. Kenapa? Karena kita benci dia. Iya, kan kesimpulan kita nggak punya kasih. Jadi ketika kita nggak punya kasih, kita juga salah. Ya, setidaknya kita minta maaf karena, misalnya maaf ya, aku nggak bisa ya dengan bahasa yang lebih manusiawi ya. Maaf ya, saya nggak mengasihi kamu. Maaf ya, saya membenci kamu, segala macam. Itu bisa loh kita minta maaf kayak gitu dengan bahasa yang lebih lebih enak ya, tapi ya. Nah, setia sama Tuhan teman-teman, setia diproses menjadi serupa dengan Kristus, setia melakukan firman, setia menjadi pengikut Kristus. Nah ini, tiga inilah inti kehidupan kekristenan kita. Kalau teman-teman tahu, saya pernah selidikin juga ya, karena saya demen gitar. Saya pernah selidikin apa sih bedanya gitar yang harganya 1 juta sama gitar yang harganya di bawah, di atas 2 juta lah gitu ya. Kalau 1 juta tuh untuk gitar tuh murah banget sebenarnya, murah banget. Nah, bedanya apa sih? Nah, saya dulu selidikin. Ya mungkin beda kualitas pertama, tapi kadang-kadang ada loh yang bahannya sama. Ya, bahannya sama, beda pabrik doang, tapi harganya jauh. Nah, ternyata perbedaan yang paling signifikan adalah quality control. Quality control itu apa sih? Pengendalian mutu kalau bahasa Indonesianya ya. Nah, setelah sebuah gitar diproduksi, dia harus dicek lagi. Ini kayunya masih ada yang bompal nggak ya? Ini lemnya udah kuat belum ya? Ini besinya ada yang karatan nggak ya? Ini sentimeternya udah sama semua nggak ya? Nah itu harus dicek. Ya, banyak perusahaan-perusahaan yang bisa jual barang murah, jual barang dengan harga murah, dia nggak ngecek lagi. Nah itu akhirnya jadi barang murahan. Ya, jadi barang murahan ya karena ya itu proses pengendalian mutunya, bukan bahannya loh ya, pengendalian mutunya justru yang paling utama. Nah jadi kalau kita emang mau jadi orang yang nggak murahan, ya kita harus ini, ya setia diproses jadi serupa dengan Kristus, setia lakuin firman, dan akhirnya kita setia sampai mati menjadi pengikut Kristus. Ya jadi kita teman-teman, kita setia sama Tuhan ya dalam setiap aspek, gak cuma dalam beberapa aspek. Ya ini cuma 3 yang saya sebutin, tapi sebenarnya kalau mau dilanjutin juga banyak sebenarnya, kita bisa setia di apa aja. Tapi yang jelas kita harus setia sama Tuhan di segala aspek. Ya setia tadi, taat, eh, konsisten, ya persisten, semua. Ya kalau kita mengikut Yesus sejati, pasti kita juga setia. Amin. Yuk kita doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kesempatan kami Tuhan sudah mendengar firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan firman-Mu hari ini mengajarkan kami untuk setia kepadamu. Dan kami mau belajar juga Tuhan jadi orang yang setia. Setia dengan apapun yang Kau perintahkan Tuhan. Kalau ada hidup kami yang masih belum setia, kami masih
menjalani hidup kami dengan biasa-biasa saja, bahkan kami mulai menyampingkan pekerjaan-Mu Tuhan. Biarkan kami kembali lagi ke jalan-Mu, dan biarkan hari ini kami mulai lagi Tuhan minta apian dari Engkau supaya kami semangat melayani Engkau. Kami nggak mau Tuhan diingetin untuk mengejar Tuhan, ya. Jangan sampai Tuhan kami diingetin untuk ngejar Tuhan, berarti emang kami belum mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh. Karena ketika kami benar-benar mencintai Engkau, kami setia mencintai Engkau, kami pasti antusias mengejar Engkau Tuhan, tanpa disuruh, tanpa diingetin orang lain. Ya Tuhan, biarkan ada api Tuhan di antara kami semua yang muncul di hati kami. Ada api yang baru Tuhan, api yang fresh. Biarkan itu bangkit di antara kami, dan akhirnya kami nggak males-malesan lagi dalam Tuhan. Kami nggak pernah tidak antusias. Kami selalu antusias dalam hidup kami Tuhan, ketika kami intim dengan Engkau. Dan hari ini Tuhan, kami mau mengulang lagi Tuhan janji setia kami kepadamu Tuhan. Sampai akhir hidup kami mau setia mengikut Engkau, taat dengan firman, dan juga Kau proses menjadi serupa dengan Kristus. Ya Tuhan, aku berdoa Tuhan untuk setiap orang di Google Meet ini Tuhan, Kau yang bakar kami Tuhan, Kau yang bakar hati kami Tuhan, supaya kami benar-benar tergila-gila dengan Engkau, kami benar-benar radikal dalam kasih untuk mengejar Engkau juga Tuhan, dan kami benar-benar akhirnya bisa dilihat sebagai pengikut Kristus. Ya, kami bisa dikenal sebagai pengikut Kristus tanpa kami perlu ngomong, orang tahu, oh ini memang pengikut Kristus, karena hidup kami memang serupa dengan Kristus, dan kami setia mengikut Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, semua ini akan terjadi di kehidupan kami. Kami mau mulai setia baca firman-Mu, kami nggak cuma mau baca Tuhan, kami mau mulai melakukan apa yang ada di firman-Mu Tuhan, dengan setia juga. Ya, kalau ada di antara kami yang belum punya hati untuk melayani Engkau, ya, belum punya hati untuk menginjil, belum punya hati untuk semakin intim dengan Engkau, ya, Kau tanamkan Tuhan. Dan aku berdoa Tuhan untuk setiap orang di Google Meet ini Tuhan, tanamkan lagi Tuhan api yang baru untuk mau intim sama Engkau dan mau mulai pergi dan bekerja di ladang-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, semuanya akan terjadi di kehidupan kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.